Puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama Tuhan kembali di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biar hari ini Tuhan Yesus. Dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan akan memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kau yang memimpin setiap ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami siap memuji bersorak-sorai untuk nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, Tuhan mau dekat dengan setiap umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Biar hadirat kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi bait-Mu di tempat ini Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Biar hadirat kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Oh Jesus, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Oh, biar hadirat-Mu memenuhi kami, mengalir di tempat ini. Oh Jesus, hadirat-Mu Tuhan, yang kami perlu Tuhan, yang kami rindukan. Jesus, 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 hadirat-Mu memenuhi kami, penuhi kami semua. Haleluya. Jesus, Jesus, yes. Ini yang kami butuhkan Tuhan, ini yang kami perlu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, mengurapi kami. Jesus, kiara labara 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 laba, kiara labara 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 laba. Oh Jesus, 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 yes. Ini yang kami perlu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, yes. Mari lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Buka hatimu, buka hatimu. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita, mengurapi setiap kita, memenuhi setiap kita di tempat ini. Oh, sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Oh Jesus, yes. Penuhi kami Tuhan. Sekiara labara 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 labara
Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Yes, yes. Buka hatimu, rasakan hadirat yang mengalir memenuhi tempat ini. Buka hatimu, buka hatimu. Oh, sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala barala barala. Sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala 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 barala. Oh, yes. Hadirat-Mu nyata. Sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala 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 barala. Oh, ini yang kami perlukan Tuhan. Kami rindukan. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Sekiara la barala barala barala. Sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala 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 barala. Mengalir, 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 mengalir. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, sekiara la barala 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 barala. Sekiara la barala barala barala. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan Yesus. Oh, sekiara la barala barala. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Come on. Kami mau berserah Tuhan. Yeah. Biar Kau yang ambil alih. Oh, Jesus. Di altar-Mu menyekubuka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Marilah kita membuka hati. Oh, Jesus. Ku buka hati untuk jamahan.
altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi. Mari sambil merenungkan kebaikan Tuhan yang boleh kita terima di tempat. Sepanjang hidup kita, mungkin gak selalu mulus, mungkin ada naik, ada turun. Tapi saya percaya kalau kita semua boleh ada di tempat ini hari ini, saat ini, saya percaya kita semua boleh merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Lalu sambil merenungkan kebaikan Tuhan, yuk kita mengucap syukur lebih lagi buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami gak mau jauh-jauh sama Engkau Tuhan. Kami mau terus dekat sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami dekat sama Engkau Tuhan, ada rasa tenang Tuhan yang boleh timbul dalam hati kami Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di titik terendah kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hebat Tuhan. Oleh karena Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami mau komitmen Tuhan. Kami mau terus dekat sama Engkau, kami gak mau jauh-jauh sama Engkau Tuhan. Dan kami mau terus bersekutu sama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan kami Tuhan, perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Roh-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan lebih sungguh katakan, ku ingin selalu. Saya percayakan kepada hambanya Pastor Sony, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Oh sungguh indah bersamamu selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, sungguh indah dekat hanya kepadamu. Karena ketika kami dekat, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dunia gak bisa berikan. Tuhan berikan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk memuji, meninggikan Raja di atas segala raja di tempat ini. Semua kami dedikasikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi firman-Mu, urapi juga hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar semua firman disampaikan, kesaksian disampaikan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Biar yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati. Hidup kami diubahkan dan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, yang siap benar firman Tuhan, yang siap diubahkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat tim musik. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Puji Tuhan, shalom. Wah, shalomnya kayak kurang keras, belum pada ngopi kayaknya nih ya. Sekali lagi ya, shalom. Haleluya. Wow, senang sekali bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, amin. Kok aminnya pelan ya. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu dengan orang yang luar biasa, amin. Ya, amin. Karena kita berikan waktu kita di hari Sabat untuk bersekutu dan memuji dan menyembah Tuhan tempat ini. Terima kasih untuk hadirannya Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini saya akan berbicara, tema khotbah saya adalah, kalau Bapak Ibu yang suka mencatat silakan mencatat. Khotbah tema hari ini adalah Daniel dan Goa Singa. Kalau saya dulu dari sekolah minggu taunya Daniel dimasukin ke Goa Singa, udah itu doang saudara. Tapi setelah saya pelajari, saya kulik saudara, tentang histori tentang Daniel, wow, sangat luar biasa banget saudara. Itu ada di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Udah itu aja saudara. Saya akan mendapatkan 6 poin di situ saudara. Dan memberkati saya banget, makanya saya menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ini Daniel yang di Goa Singa saudara, bukan yang Daniel sedang ada di depan saya ini saudara. Karena di sini ada yang nama Daniel lagi nggak selain Daniel? Karena di handphone saya Daniel 10 biji ada kali saudara.
Saya bingung nama Daniel ini, Daniel Hope, Daniel Wetes, Daniel ini macam-macam. So Daniel banyak banget. Orang suka menamakan anaknya Daniel. Tapi tak seindah proses padang gurun yang dihadapi Daniel, saudara. Iya, Daniel memang menjadi orang kepercayaan, saudara. Tapi dia mengalami proses yang gak enak. Dan hari ini kita belajar tentang Daniel dan gua singa. Nama dari orang Ibrani yang artinya Allah adalah hakimku. Daniel terlahir sebagai bangsawan. Oh, ternyata dia bangsawan loh. Darahnya biru padahal merah sih. Tapi kenapa dibilang biru ya? Bangsawan. Dan lahir diperkirakan sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Yosia, Daniel dibawa ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar sebagai apa? Sebagai tawanan loh. Bukan sebagai partner, sebagai teman, tapi sebagai tawanan. Itu gak enak. Tawanan tuh gak enak. Ya. Jadi sebagai orang tawanan dibawa Raja Nebukadnezar di era pembuangan. Next, nah Daniel dibawa ke pembuangan di Babel tuh pada usia sekitar 14 sampai 15 tahun. Dan Daniel diberi nama sebutan orang Babel yakni Belsazar, saudara. Berarti masih muda loh dia. Di daerah pembuangan pada umur 14 sampai 15 tahun. Berarti masih kecil, saudara. Di daerah pembuangan. Dan sebagai tawanan. Daniel menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan Media Persia. Dan bahkan menjadi salah satu dari 3 pejabat tertinggi di bawah Raja Darius. Dan Daniel diperkirakan waktu itu berusia 62 tahun ketika dia menjadi pejabat. Artinya kalau 62 saya kurangin 15 berarti 47 tahun dia mengalami proses. Ya dong, kan di bawah pembuangan tuh umur 15 tahun sebagai tawanan yang gak enak. Dan ketika dia menjadi raja orang kepercayaan Darius umur 62 tahun. Berarti 47 tahun mengalami proses. Wih gak enak loh. Di sini ada yang sedang proses 47 tahun sudah. Waduh, baru 1 minggu aja udah teriak saudara ya. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, brother sister, kalau orang yang tidak pernah mengalami padang gurun, kalau orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, tidak akan pernah namanya mengalami kerendahan hati, mengalami kedewasaan rohani. Jadi orang gampangan, sama kan saya cerita ya dulu ya. Saya puji Tuhan dilahirkan menjadi orang, bukan orang yang semua serba ada, tapi harus berusaha, harus kerja. Orang yang miskin dan bukan miskin lagi, menderita. Tapi saya bersyukur, jadi saya fight. Justru melalui penderitaan itu karakter saya dibentuk. Ya. Kalau lahir semuanya udah serba ada, itu jadi orang yang gampangan banget. Justru melalui penderitaan, melalui padang gurun, Tuhan sedang ngajarin kita. Tuhan sedang bentuk saudara dan saya. Maka dari itu temanya adalah mengapa Daniel menjadi salah satu dari 3 pejabat tertinggi di bawah Raja Darius. Kenapa nih Daniel? Ya, kita akan belajar historinya. Daniel 6 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka. Diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Ya, salah satu dari orang ketiga itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban. Supaya raja enggak dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Dan para wakil raja itu ternyata Daniel lebih tinggi. Padahal ada 3. Ternyata istilah dia tuh paling disayang sama Raja Darius. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Katakan roh yang luar biasa. Ternyata ini nih. Kenapa dia dipilih sama Raja Darius? Ternyata Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Rohnya bukan roh aja, roh yang luar biasa.
Pasti roh Yesus. Saudara. Amin. Makanya ketika Tuhan naik ke sorga, bukan dia egois meninggalkan anak-anaknya itu saudara saya. Enggak. Ketika dia naik ke sorga, dia tuh mencurahkan rohnya. Supaya apa? Saudara dan saya ada roh Yesus. Karena tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu berguna gak? Berguna banget. Saya dulu lagi belum ada Roh Kudus, hidup gue sama maunya gue deh. Pokoknya kagak ada pengendalian diri. Tapi setelah ada roh, maaf saya ibaratkan kayak ada remnya gitu loh. Kayak ada rem. Ketika tidak mengalami keadilan, ketika hak kita diambil orang, aduh gue pengen marah gitu. Tapi tiba-tiba ada sinyal di kepala. Tueng, tueng, tueng. Jangan. Coba belajar menanggalkan hak. Oh iya, padahal hak gue loh. Tapi diambil. Saya berapa hari yang lalu kumpul dengan imam-imam musik. Kumpul. Dia cerita tentang gimana berkendara di jalanan. Wah, namanya di jalanan soalnya. Kalau mau tes kesabaran di jalanan emang. Aduh itu gak gampang. Gak gampang. Wah cerita yang satu, waduh gue lagi ngantri kok. Tiba-tiba dari kiri langsung brok di tengah gue. Waduh. Darah batak gua mendidih di atas kepala. Pengen gue gaplokin tuh orang, gue rapetin terus. Dia malah marah, gue pepet lu. Pokoknya enak aja lu main. Hak gue diambil. Oh gitu ya. Berarti emang haknya gak mau diambil. Memang semua manusia begitu. Wah gue juga kok. Gue lagi jalan tiba-tiba dari samping kanan. Kagak ngeliat apa. Muset. Gue teriakin doang, woi. Tiba-tiba dia balik lagi ngajakin ribut kok. Aduh. Gue tantangin juga, orang gue kagak salah. Nah seringkali kita kagak salah, kita mempertahankan hak kita. Atau mereka tanya, kalau lu gimana kok? Kalau gue udah sampai level yang ketika hak gue diambil, ambil deh. Tapi memang itu gak gampang. Ketika gue lagi jalan, gue diserobot sama orang. Ambil deh. Tapi di belakang itu saya melewati proses yang gak gampang. Dulu saya tantangin juga kalau orang nyelip gue selip juga loh. Kok enak aja lu. Tapi sekarang silakan deh. Bener. Harus udah sampai level seperti itu. Bukan saya sok-sokan ya, bener-beneran teman-teman. Bukan sok-sokan tapi memang kita harus menegakkan hak. Dan itu Roh Kudus yang ngingetin. Jangan, udah sih. Kalau orang Jawa bilang yang waras ngah. Tapi gak gampang lagi. Itu butuh permukaan hati. Permukaan hati. Butuh air mata yang keluar. Aduh Tuhan kak gua. Dalam hal apapun. Kasih. Nanti tuh Tuhan akan berikan bonus yang luar biasa. Beneran deh. Waduh kayaknya pas kita kasih amalan kita. Gue damai sejahtera banget. Kata Roh Kudus, kamu menang soal hari ini. Oh iya, menang. Secara manusia, secara dunia mungkin gue kalah. Tapi di hadapan Tuhan kita menang. Amin. Menanggalkan hak. Ada Roh Kudus, makanya penting hari-hari ini. Yang pertama kenapa wahai? Dia dipilih oleh Darius. Karena pertama, next. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kalau ada teman-teman yang belum, bukan sedang mengabdi, enggak. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta ya Roh Kudus memenuhi hidupku. Amin. Dia yang akan menuntun. Enggak, gue gak perlu Roh Kudus. Ya itu kayak dulu saya, hidup gue sama maunya. Perlu namanya Roh Kudus. Mengapa rohnya Daniel luar biasa sudah? Kalau kita flashback, kan Daniel 6 nih. Kalau Daniel 1 ayat 8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menjajiskan dirinya. Tidak memakan apa? Santapan-santapan raja. Anggur, minum-minuman mabok. Dia enggak saudara. Padahal waktu itu dia berhak juga mau makan. Tapi dia tidak menajiskan dirinya. Tidak menajiskan dirinya. Artinya dia punya berketetapan, artinya dia memiliki hati, prinsip sehingga tidak mudah diombang-ambing,
tidak mudah diambing-ambing juga dengan tawaran-tawaran dunia. Enggak, gue gak mau. Dia tetap menjaga hidupnya, saudara. Karena ada orang yang hari Minggu, baru keluar dari gereja di parkiran, kena kepepet gitu. Waduh, taman safari keluar, saudara. Tahu taman safari di dalamnya? Ada onta, ada gajah, jerapah, semua keluar. Di depan saya, sudah saya ngeliat sendiri, beda di satu mobil. Jadi berdua itu ribut, di satu mobil saya ngeliatin aja. Ya ampun, baru pulang gereja loh. Bukan berarti kita gak perlu Roh Kudus, perlu ya sekali lagi. Tapi sewajarnya ketika dia penuh Roh Kudus berarti kan dia ada buah-buah roh, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain-lainnya. Tapi Roh gereja, wah kakak. Waduh. Katakan itu bukan saya. Amin. Itu bukan saya. Dan memang harus banyak proses. Makanya saya ngomong begini bukan tong kosong nyari gue. Karena saya juga mengalami proses yang banyak banget. Tapi saya bersyukur. Ketika mengalami proses, padang gurun. Artinya saya untuk mengalami mujizat selanjutnya. Tuhan sedang bicara. Ya, amin. Akibatnya, karena Daniel menjaga itu, akibatnya Daniel 1 ayat 9. Allah tuh mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang. Dia paling disayang saudara daripada ketiga itu. Akibatnya karena dia menjaga hidupnya, menjaga integritasnya. Daniel 1 ayat 20 dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian. Raja itu selalu tanya sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel 10 kali lebih cerdas daripada semua yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Raja selalu tanya. Kan dia menjaga hidupnya. Kenapa? Karena orang yang bergaul karib dekat dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan itu ngasih tahu tuh perjanjiannya kepada saudara saya. Dahsyat ya. Bukan kata saya loh, Mazmur 25 ayat 14. Dia tuh memberitahukan perjanjiannya, janji-janjinya kepada saudara saya. Makanya gak ada ruginya saudara. Ya dong, kalau orang bergaul itu selalu curhat. Kalau orang yang dekat, akrab, intim pasti sering curhat. Kayak saya sama istri saya di rumah. Ya istri saya curhat mulu, apalagi cewek kan. Wanita kan maunya didengar. Asal jadi pendengar baik aja. Ya udah lega, ya udah kan gitu ya. Ya. Dia gak mungkin cerita sama yang lain. Tapi dia deket pasti ceritanya selalu curhat pasti sama orang deket dong. Dan orang yang gak bocor. Makanya Tuhan selalu dekat. Selalu menceritakan rahasia-rahasianya. Makanya gak bakal rugi. Why? Pertama, kenapa Darius memilih Daniel sebagai orang kepercayaannya? Karena pertama dia memiliki roh yang luar biasa. Selanjutnya ayat 5 dan 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja mencari alasan. Waduh saudara, ketika hidupnya benar, disayang sama raja. Orang-orang sekelilingnya udah mulai iri. Itu hal yang biasa saudara. Iri, dengki. Waduh si Daniel kok bisa dipakai luar biasa sama Raja Darius. Jadi semua pejabat itu dan wakil-wakil raja mencari alasan dakwaan. Artinya mencari tuduhan, kesalahan. Apa sih salahnya si Daniel terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Jadi gak didapetin saudara. Luar biasa ya. Sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ketika kita hidup benar, setia sama Tuhan. Ketika orang cari kesalahan gak bakal dapat. Amin. Setia dalam segala perkara apapun. Maka saya pernah kesaksian, saya bilang saya sebelum menjadi hamba Tuhan juga saya dulu orang sekuler. Saudara. Kerja. Jadi purchasing, tahu ya kok jadi purchasing ya? Di ladang basah saudara. Bukan berarti banyak air diminumin air saudara, enggak. Ya pembeli ini beli itu. Banyak sekali sogokan di saya. Pak lolosin ini Pak proyek ini Pak. Ya tenang deh. Enggak harga enggak dimarkup. Ntar saya kasih komisi Pak. Udahlah komisi saya bilang potong aja di situ. Langsung aja harga, jangan Pak ini kan buat Bapak. Bos juga kagak tahu. Gitu ya. Tapi enggak lah saya bilang. Saya tetap gak mau saya bilang.
Saya nggak mau, tetap aja potong di situ saya bilang. Saya tetap mau pegang prinsip itu saudara. Tetap setia artinya bersih saudara. Sehingga ketika orang mencari kesalahan saya, nggak ada sama sekali. Mau cari dosa saya, kagak ada sama sekali. Jadi keluar juga tetap wangi gitu loh. Hidupnya bersih ternyata saya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya. Karena gua tahu tuh si Daniel tuh suka puji menyembah Tuhan Allahnya tuh. Jadi mencoba mencari kesalahan. Saudara. Dakwaan. Next, dakwaan artinya mencari tuduhan, kesalahan, tuntut perkara. Saudara. Posisi Daniel waktu itu basah. Ada sih peluang untuk korupsi? Tanpa sepengetahuan raja. Daniel bisa saja memanfaatkan posisi dan jabatan itu demi kesenangannya. Namun Daniel tetap setia, katakan setia saudara. Untuk hidup bersih dari penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Sehingga Daniel menjadi orang yang dapat dipercaya oleh raja. Buktinya ada nggak? Ada juga di Daniel 5 kalau kita flashback mundur ke belakang. Daniel 5 ayat 16 sampai 17 membuktikan tahan uji Daniel hal kekayaan dan kehormatan. Saya bacakan begini. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan kerajaan ini. Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan dan dapat memberitahukannya maknanya kepadaku, kepada raja, engkau akan dikenakan pakaian dari kain ungu pada lehermu dan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang yang ketiga. Waktu itu belum ya, orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab begini. Tahanlah hadiah Tuhanku, berikanlah kepada orang lain. Wih. Nasihatnya. Enggak gila harta nih saudara. Enggak gila mamon loh saudara. Ya kan mau dikasih kalung rantai emas, lain ungu. Tapi dia bilang udah kasih orang lain aja. Membuktikan bahwa memang Daniel hidup bersih. Enggak gila harta, tahta, kekayaan. Karena semuanya itu adalah bonus yang mengerti katakan amin. Maka itu kenapa dia dipilih oleh Raja Darius. Yang kedua adalah Daniel ini nih hidupnya apa? Setia. Hidup bersih. Sekalipun ada kesempatan korupsi nih. Mumpung kan gak ada yang tahu nih. Ya kan? Jangan percayalah kalau kita hidup setia. Itu ada bonus yang besar. Tuhan tuh cuma mau nguji doang. Gue mau lihat anak gue tetap setia gak sih? Sebenarnya ada bonus yang besar. Tapi seringkali kita gak ngerti. Ini dia. Setia. Ayat 8 sampai 9. Pokoknya tetap Daniel 6 yang gak keluar dari situ. Ayat 8-9 berkata demikian. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja dan menteri-menteri dan bupati, pokoknya semuanya sampai kelurahan kecamatan kayaknya sih, telah bermufakat. Bermufakat artinya tuh bulat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkan larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali, termasuk raja. Jadi semua menteri-menteri bermufakat nih bulat, kita buat surat larangan. Enggak boleh menyembah Allah lain selain menyembah Raja Darius. Nah dapat nih kelemahan si Daniel kan, suka memuji menyembah Tuhan kan. Ayat 10-12 berkata demikian. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Karena terpaksa nih sebenarnya sudah. Demi didengar Daniel, artinya udah belum didengar belum? Udah didengar belum? Demi didengar Daniel. Udah didengar. Demi didengar Daniel. Daniel ini udah tahu
dia mau dikeluarin suratnya. Untuk istilahnya dia kalau dia menyembah Yesus, menyembah Tuhan dia akan dimasuk ke dalam gua singa. Demi didengar Daniel udah dengar bahwa surat perintah itu telah dibuat. Nah udah dibuat kan? Dia tahu nggak? Tahu. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap langit yang terbuka. Terbuka artinya tidak ada ditutup-tutupin. Karena dia udah tahu didengar bahwa surat udah dibuat, siapa menyembah selain raja akan dimasukin ke gua singa. Biasanya kan udahlah, gua ngumpet-ngumpet lah nyembahnya gitu ya. Dia enggak loh. Man dia terbuka. Berani ya. Berani loh. Biasanya kan orang udah tua surat-surat gitu, udah belaga-belaga dah, ngumpet-ngumpet, nyembah juga pelan-pelan. Atau dia minta hak dia sama raja, raja gak bisa begitu dong. Tapi dia gak komplain loh sama Raja Darius. Gak komplain. Gak komplain. Malahan dia tingkap di dalam kamarnya atasnya, di tingkap-tingkap langit yang terbuka. Gak ada tutup-tutupin, terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ya, 3 kali sehari ia berlutut. Dia berlutut, dia berdoa memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Sekalipun udah ada surat perintah itu. Masa bodoh. Yang penting gue memuji menyembah Tuhan. Wih, luar biasa ya. Lalu orang-orang bergegas. Dapat nih istilahnya jebakan Batman. Ya kan, jebakan Batman dapat nih. Ya kan, semua bergerombol, bergegas, masuk, mendapati Daniel sedang berdoa. Nah ini ketahuan lu ya. Kan surat udah gue buat. Kenapa lu masih muji menyembah Tuhan? Dan Daniel bermohon kepada Allahnya. Daniel ketahuan. Saudara. Jebakan Batman ketahuan. Ketangkep nih. Ya kan? Daniel hidupnya tuh suka berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan. Daniel lebih takut akan Tuhan. Daripada manusia. Yang ketiga, saudara, kenapa Daniel dipilih oleh Raja Darius? Yang ketiga adalah ternyata ini Daniel tuh memiliki gaya hidup. Berdoa dan memuji Tuhan. Milikilah gaya doa muji menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja tiap minggu. Saudara. Tapi hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Amin. Anytime dimanapun kita berada. Di kampus, di kantor, di dapur kita lagi masak. Kita memuji menyembah Tuhan. Enaknya gitu saudara, kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, wow. Kalau kita bicara lagi dalam pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan. Ingat Paulus dan Silas ketika dalam penjara, Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Ketika dia di penjara setelah dihukum dicambuk. Dia juga gak nyalahin Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia memuji menyembah Tuhan. Ketika dia memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Pintu-pintu sel-sel semua, gemboknya terbuka. Wow, ini sangat luar biasa saudara. Artinya dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Daniel enggak libur dulu saudara ketika surat itu dibuat. Enggak libur, kita libur dulu ya. Enggak. Tapi justru dia welcome, dia terbuka. Saudara. Artinya memang ya dia memiliki gaya hidup doa muji menyembah Tuhan dimanapun dia berada. Saya berdoa ini kita miliki saudara. Amin, dimanapun kita berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan. Seperti alat komunikasi kita bersama Tuhan. Suka memuji menyembah Tuhan. Next selanjutnya.
Daniel 6 ayat 13 sampai 16. Ini dia. Para pejabat itu kemudian menghadap raja dan melaporkan. Nih si Daniel mengindahkan larangan raja. Padahal kita udah buat surat nih. Dia melanggar, saudara. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah raja. Sedih raja juga, saudara. Kan dia kesayangan raja. Dia sedih. Raja dan mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel. Bukan Daniel loh yang mencari jalan keluar. Sekali lagi ya. Bukan. Daniel enggak, dia tahu. Aku pasti akan dibela Tuhan. Amin. Karena semua proses penderitaan, padang gurun, semua tuh ada expirednya, saudara. Tapi mungkin Bapak Ibu berada tanya, kapan? Ya tunggu tanggal waktunya Tuhan aja. Pasti akan indah deh, beneran deh, bener. Bukan Daniel mencari jalan keluar, enggak. Bisa aja enggak Daniel bisa ngomong? Bisa aja. Tuhan gimana sih gini. Udah semua dicabut tuh larangan. Enggak. Tapi justru raja mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel. Namun undang-undang Media dan Persia tidak dapat diubah lagi oleh raja karena sudah dibuat. Kita lihat di awalnya sudah bilang. Nah ini dia Daniel 6 ayat 17. Lalu dia ambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya Daniel ngalamin gak? Ngalamin. Bisa aja gak sih gak ngalamin? Bisa aja kalau mau rencana Tuhan. Tapi Tuhan kadang-kadang tuh sengaja. Supaya kita tuh benar-benar tenggelam dan ada di dalam proses itu. Tapi seringkali kan kita maunya keluar dari proses. Tapi ternyata Tuhan maunya tuh kita terjun ke dalam proses, ada di dalamnya. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan tuh sanggup nolong saya loh. Amin. Ini dia teman-teman. Kalau hari-hari ini ada di antara kita, engkau sedang menghadapi penderitaan, engkau sedang menghadapi tekanan yang berat, kau sedang menghadapi padang gurun seperti jalan buntu, seperti nggak ada jalan keluar. Berkat kita dicial orang. Sebenarnya itu Tuhan sedang mau menunjukkan, ini gue sanggup nolong. Amin. Kita ngalamin, saudara. Ayub 1 ayat 1 berkata, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saleh itu artinya dia taat beribadah. Sungguh-sungguh hidup yang takut akan Tuhan. Namanya hari Minggu tuh, hari Sabat gak pernah namanya gak ke gereja. Selalu ke gereja. Ada doa fajar jam 6 pagi, datang juga saudara. Sebulan sekali. Tapi ternyata dia tuh taunya Tuhan tuh dahsyat dari orang. Dia gak ngalamin saudara. Baca di diri Ayub ya. Nah, itu kalau Ayub cerita lagi tentang histori Ayub, gue panjang lebar. Saya sedang bicarakan Daniel, ini ceritanya sedikit saya kulik tentang si Ayub. Kaya raya saudara. Tapi dia gak ngalamin Tuhan. Ngerti saudara ya? Dia gak ngalamin Tuhan. Gak ngalamin. Gak ngalamin penderitaan, gak pernah. Jadi hidupnya ya udah. Akhirnya iblis minta izin. Boleh gak? Ya boleh aja, asal jangan kau ambil nyawanya. Seketika juga. Semua kekayaan cuma dibalikan, hancur. Semuanya habis. Ya kan cerita singkatnya. Nah Ayub 42 ayat 5 saudara baca di rumah. Waktu itu aku tahu tuh dari orang doang. Ya. Tetapi sekarang aku ngalamin. Wow, Tuhan itu luar biasa. Dan ayat 12-nya, Tuhan kembalikan 3 kali lipat yang sudah hilang. Saudara. Hartanya 3 kali lipat Tuhan gantiin. Cuman istrinya doang tidak dilipat gandakan, cukup 1 saudara ya. Ingat tuh ya para pria. Iya, gak dilipat gandakan kau itu ya. Cukup 1 seumur hidup. Sampai maut yang memisahkan. Bisa gak? Bisa aja. Tuhan stop sih. Daniel ketika mau dimasukin ke gua singa, ditahan sama tangan Tuhan. Wes, bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan mau lu ngalamin lah. Ngalamin tuh masuk ke gua singa. Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Dia gak takut loh Daniel. Berbicara raja kepada Daniel, Allahku yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya ya yang melepaskan engkau. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa ia semalam-malaman. Wih, demi si Daniel. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur
Dan ia tidak dapat tidur karena mikirin si Daniel. Jangan-jangan dia udah tinggal tulang doang dimakan. Wah. Karena singa yang lapar. Saudara. Orang yang melanggar undang-undang pasti dilempar situ dan mati. Udah pasti. Udah pasti mati. Mungkin raja-raja yang lain, menteri-menteri yang lain ya kan. Orang kelurahan, orang kecamatan tuh mungkin bersuka cita semua tuh ya. Wih, Daniel masuk. Wah, singa pasti udah mati. Pasti udah mati. Tapi ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Gue mau lihat Daniel ada gak ya? Ternyata tau gak ayat 21 sampai 24. Berkata demikian. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseru raja kepada Daniel. Dengan suara yang sayu. Artinya tuh sayu tuh pelan banget. Saudara. Karena apa, dia semalam-malaman berpuasa gak bisa tidur. Jadi teriakan bahwa Daniel gak bisa. Suara Daniel gitu kali ya. Kan sayu saudara. Saya masih sedang mempraktekkan kata-katanya ini. Daniel. Berkatalah kepada Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kan dengan suara sayu. Daniel menjawab dengan on fire. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Buset, kaget kali itu raja. Wah, ternyata si Daniel ada. Surprise. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengutup mulut singa-singa itu. Wih. Singa-singa aja bisa ditutup. Coba kalau nggak masuk ke lubang singa, nggak tahu kan? Supaya Daniel gila. Singa ditutup mulutnya, nggak bisa ngomong apa-apa. Bukan berarti dagingnya Daniel alot ya, enggak. Daniel lagi nggak alot. Tapi Tuhan bikin kutub sudah. Segala sesuatu bisa. Daniel percaya kepada Allahnya. Sekalipun dia masuk, Daniel tidak terasa takut sedikit pun. Karena Daniel percaya bahwa Allahnya sanggup melepaskan dia dari gua singa. Dan Allahnya mengutus malaikatnya. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah terus bekerja. Ini ayat favorit saya juga. Dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi menurut kita mungkin gak baik. Namanya padang gurun yang gak baik. Masalahnya gak baik. Penderitaannya gak baik. Ditekan yang gak baik. Sekalipun kita benar. Tapi itu untuk membentuk karakter saudara saya. Amin Bapak Saudaraku. Seperti Abraham juga, Kejadian 22 ayat 1 sampai 15. Abraham diuji oleh persembahan siapa? Anaknya Ishak. Gua udah susah-susah, doa 100 tahun umurnya. Istrinya mati, umur 90. Mana mungkin punya anak? Pas punya anak disuruh serahin ke atas gunung. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan enggak? Dipersembahkan. Tapi dia tahu, ini mah cuma ujian hatiku doang. Taat apa enggak? Ketika dia taat sampai di atas gunung, Tuhan bilang pas mau dipotong, jangan, aku sudah menyediakan tuh domba. Ya kan? Itu loh kadang-kadang teman-teman kita juga harus ngerti, saya juga sedang belajar ya. Wih, Tuhan memang luar biasa. Tuhan tuh enggak langsung begini. Kadang-kadang tuh ngalamin proses dulu, kita ngalamin sehingga kita tahu, sehingga kita enggak bisa sombong. Iya karena gua hebat, karena gua sanggup, gua kuat. Supaya enggak begitu. Coba Daniel ngomong, gua merasa hebat karena gua pintar. Tapi kembali lagi, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua itu karena anugerah dia. Aku tuh gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ini dia begini. Jadi yang keempat adalah, next. Iman percaya Daniel tidak goyah. Ya. Enggak goyah, jangan goyah. Kalau sekalipun ada sedang kita ngeliat tekanan, penderitaan, gak apa-apa. Iman percaya Daniel tidak pernah digoyah. Amin. Apapun itu. Terus tinggal 2 lagi saudara ya. Daniel 6:26-27 berkata demikian. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami di seluruh bumi. Bunyinya gini, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah. Dan Raja memberikan perintah baru. Bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahan tidak akan dari masa kekuasaan tidak akan berakhir. Semua rakyatnya yang dikuasai harus nyembah Allahnya Daniel. Wah, luar biasa saudara.
Artinya melalui kehidupan Daniel gak bilang begini, lu kalau gak nyembah Allah gue, lu masuk neraka lu, enggak. Saudara. Tapi lihat dari kejadian ini ternyata Tuhan tuh ada maksud dimasuk ke gua singa. Supaya tangan Tuhan tuh Tuhan campur tangan. Ternyata Daniel Allahnya hidup. Bukan kata orang, tetapi Tuhan tuh sampai hari ini, detik ini ada, saudara. Amin. Makanya akhirnya apa? Ini dia terjadi tuain jiwa-jiwa, pencurahan Roh Kudus. Tuhan pakai juga Daniel untuk tuain jiwa-jiwa. Ya dong, melalui hidup Daniel seluruh kerajaan ini dikuasai oleh Darius harus menyembah kepada Allah Daniel. Dan sebenarnya kalau kita cerita mirisnya saudara, di ayat 28 itu orang-orang menteri-menteri, raja yang 2 raja itu, para bupati, orang kelurahan, kecamatan, plus istri dan anak, itu dimasukin semua ke gua singa. Saudara. Tapi bukan Daniel yang mau ya. Ini yang orang-orang udah nyakitin gue. Ini orang nih masukin gue. Enggak. Daniel gak balas dendam. Saudara. Daniel gak balas dendam sama orang yang udah nyakitin dia. Saudara. Enggak. Tapi Raja Darius menghukum semua. Akhirnya apa? Mati semua. Saudara. Belum baru mulut gua singa aja. Singa udah wow. Itu ceritanya tuh. Dilempar ke gua singa langsung brok. Tapi Daniel kagak lah. Amin. Disitulah kita bisa melihat tangan Tuhan sangat luar biasa. Dan tuaian jiwa-jiwa terjadi, Allah bekerja. Yang terakhir, saya undang tim musik boleh maju ke depan. Daniel 6 ayat 29 berkata demikian. Dan Daniel ini berkatnya saudara. Ini berkat Daniel. Ketika apa? Ketika dia ada roh yang luar biasa. Hidup setia, bersih hidupnya. Memiliki gaya hidup doa muji menyembah Tuhan. Imannya enggak goyah saudara. Dan terjadi tuaian jiwa. Dan ini berkat yang terakhir. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi. Pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores dan orang Persia itu. Arti yang keenam, Daniel diberkati kedudukan tinggi. Ada berkat Tuhan kalau kita tetap setia. Enjoy your process. Memang sekali lagi gak gampang. Siapa sih bilang bisa enjoy? Kagak, tapi ketika kita bersama Tuhan, kita bisa enjoy. Makanya butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus. Kesimpulannya adalah, kenapa Daniel dipilih? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel tuh hidupnya setia alias bersih men. Daniel memiliki gaya hidup yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, iman percaya Daniel tidak goyah sekalipun dia harus tenggelam. Masuk dalam sebuah proses. Yang kelima akhirnya karena melihat kehidupan Daniel, Raja bilang semua harus memuji Allahnya Daniel. Terjadilah tuain jiwa-jiwa. Setelah itu bonusnya adalah Daniel diberkati Tuhan dengan kedudukan tinggi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak ibu saudara, brother sister, kalau ada di antara kita yang pagi ini mungkin kau sedang menghadapi padang gurun, kau sedang menghadapi tekanan, kau sedang menghadapi masalah yang begitu berat, sepertinya gak ada jalan keluar. Bukan berarti Tuhan kejam, bukan berarti Tuhan jahat. Sebenarnya Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Tuhan sedang membentuk saudara dan saya untuk menjadi bejana yang indah. Maka dari itu pagi ini minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pengurapan. Berikan aku kekuatan Tuhan. Supaya aku ujung-ujungnya menang bersamamu. Tetaplah kuat. Engkau tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu siap menopangmu. Yang selalu siap memegang engkau. Bangkitkan imanmu. Saya berikan kesempatan 30 detik, mari berseru panggil dia. Berserulah memanggil dia, nama di atas segala nama. Jesus name. Nama yang ajaib. Nama yang luar biasa. Yang sanggup menolong engkau. Oh rabaya syakaralabaya dan oh rabakaralabaya sididididid. Bapak kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan.
Kami boleh juga mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman sudah tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu merubah hidup kami. Dan kami gak mau hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyampaikan maupun yang mendengar. Siap menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar penyertaan-Mu, pengurapan-Mu, Roh Kudus memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu. Terima dengan iman. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, sehingga kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat minggu. God bless. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta